Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan peramalan atau forecasting dengan menggunakan R. Ya, di sini saya akan menggunakan data dari Google yang sudah ada di R-nya langsung ya. Jadi kalau kalian sudah menginstal package TSA ya, nanti di dalamnya sudah termasuk data Google yang ini ya. Ini datanya mengenai daily returns of the Google stock dari tanggal 20 Agustus tahun 2004 sampai dengan 13 September tahun 2006. Oke, di sini nanti kita akan mencoba untuk melakukan membuat time series plotnya, lalu kita identifikasi modelnya, kita lakukan pendugaan parameter dan juga diagnostik model. Sampai di akhir kita coba lakukan peramalan atau forecasting. Oke, pertama-tama kita buat time series plotnya dulu ya. Di sini kalian panggil dulu library TSA-nya ya, yang di atas ini. Kalian panggil library TSA, terus cek datanya, data Google ya. Kita keluarkan. Nah, di sini kita buat plot dari Google-nya ini. Nah, seperti ini plotnya ya. Sebenarnya dia kalau dilihat dari rataannya itu sudah relatif stasioner, tapi mungkin ragamnya sedikit belum stasioner. Coba kita cek dulu di ACF dan PACF-nya. Ketik ACF dalam kurung Google, lalu PACF dalam kurung Google. Dari bentuk ACF dan PACF ini ya, sementara kita bisa katakan kandidat model dari ACF dan PACF-nya kemungkinan ARMA gitu ya, dengan ordonya P dan Q ini belum kita ketahui. Nah, sekarang kita coba lihat EACF-nya. Ketik EACF dalam kurung, lalu nama datanya, tadi datanya namanya Google ya, lalu tutup kurung, di enter. Oke, dari EACF ini terlihat ada beberapa kandidat model yang dihasilkan ya. Kita bisa mulai dari ARIMA 101 ya, terus kita lakukan overfitting ya, mungkin untuk ordo P dan Q-nya ya, sampai benar-benar menemukan model yang tepat yang sesuai dengan data yang kita punya. Jadi memang kebetulan di sini dari EACF juga tidak langsung terlihat berapa ordo dari model-model tentatif yang akan muncul. Ya. Kita masuk ke pendugaan parameter ya. Teman-teman bisa melakukan pendugaan parameter dengan perintah ARIMA seperti yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Atau di R ini juga ada perintah auto.arima. Kita langsung masukin datanya, itu Google ya. Nah, di sini di auto ARIMA ini dia langsung memberikan saran ya, model terbaik yang bisa kita gunakan untuk forecast data Google ini. Kadang model yang disarankan oleh auto ARIMA ini bisa jadi beberapa parameternya juga tidak signifikan gitu ya, tapi ini adalah model terbaik yang bisa kita gunakan untuk mengepaskan ke data Google ini. Sebelum menggunakan auto ARIMA, kalian harus menginstal dulu package T-Series ya, dan juga package forecast. Nah, di sini karena di saya sudah terinstall ya, makanya keluar warning seperti ini ya. Jadi dia tidak akan menginstal lagi kalau sudah terinstall sebelumnya. Kalau sudah, nanti kita bisa panggil library T-Series dan juga library forecast. Nah, setelah ini baru kita bisa ketikkan perintah auto.arima. Kita tambahkan nama datanya apa. Oke, nah nanti saya akan namakan model ARIMA 202 ini menjadi model 1. Ya, selanjutnya jika ingin memanggil model ini, tinggal sebutkan saja model 1. Oke, ini katanya modelnya adalah ARIMA 202 ya. Jadi nanti kita coba model ARIMA 202. Ya, selanjutnya kita ke diagnostik model ya. Seperti kemarin kita panggil juga library port test atau portmanteau testnya ini ya. Di sini kita masukkan, tadi sebelumnya saya kasih nama ARIMA 202 ini model 1 ya. Nah, di sini kita lihat
di value-nya ini semua sudah cukup besar ya, artinya kalau kita lakukan pengujian ini H0-nya sisaan saling bebas, H1-nya sisaannya tidak saling bebas ya, maka kita akan cenderung menerima H0, artinya residual yang dihasilkan itu sudah saling bebas. Nah, ada cara lain juga, kita bisa melakukan diagnostik model dengan melihat plotnya ya, plot time series plot ataupun ACF PACF dari residualnya. Nah, ini perintahnya kalian bisa tuliskan TS display. Kalian bisa tuliskan seperti perintah di kotak biru ini ya. Oke, lalu kita lihat. Nah, di sini dari ACF PACF-nya kebanyakan nilai ACF dan PACF residualnya itu sudah di bawah pita yang biru itu. Artinya memang sudah tidak ada autokorelasi lagi antara residual model yang kita pilih. Oke, di sini dikatakan ya, residualnya sudah tidak ada yang signifikan. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan peramalan atau forecast ya. Forecast ini perintahnya seperti yang di kotak biru yang di atas ya. Kalian bisa lihat di situ saya kasih nama data hasil ramalan yang baru itu dengan FCAT 1 ya. Kita masukkan forecast, terus modelnya tuh tadi kan sudah saya kasih nama model 1 ya. Lalu kita mau forecast berapa periode ke depan. Nah, ini saya forecast 10 periode ke depan. Oke. Kalau kalian enter saja itu tidak akan terlihat output apa-apa, tapi kalau misalnya mau di print kalian tuliskan saja FCAT 1 ya, seperti yang baris merah kedua ini. Nah, lalu dia langsung mencetak semua hasil ramalan beserta batas atas dan batas bawah hasil ramalannya. Nah, di LO80 ini adalah batas bawah 80% ya selang kepercayaannya, HI berarti batas atas selang kepercayaan 80%, kalau yang LO95 dan HI95 adalah selang kepercayaan yang 95%. Nah, selanjutnya kalau kita mau membuat plot dari hasil ramalan tadi ya, di sini kita bisa tambahkan perintah plot, lalu data hasil ramalannya tadi kasih nama apa? Tadi kan saya kasih nama FCAT 1 ya. Nah, data ramalannya ini adalah yang di ujung sini nih, yang ada daerah birunya. Ini adalah data hasil forecast untuk model ARIMA 202. Nah, yang ini ya, yang ada lingkaran merah. Nah, itu adalah data hasil ramalannya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan bagaimana cara melakukan peramalan atau forecasting menggunakan R. Silakan kalian coba sendiri di rumah atau pada saat sesi praktikum nanti. Terima kasih.